Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nadila Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai mikrotik. Jadi di sini saya akan membahas mengenai router OS. Namun di sini saya tidak hanya membahas mengenai router OS, tapi saya juga membahas mengenai router board. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama router OS dan router board. Lalu kita juga akan membahas mengenai fitur dari router OS, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai nama, tipe, dan arsitektur dari router. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke materi. Oke, yang pertama kita akan masuk pada router OS. Jadi router OS ini berbasis OS. Yang perlu kita ingat kembali bahwa router OS itu merupakan bentuk software dari mikrotik ya, dimana software ini merupakan perangkat lunak yang bisa diinstal di PC atau yang bisa diakses di PC maupun VM. Lalu, router OS ini merupakan sistem operasi yang digunakan oleh router board. Router board merupakan bentuk hardware dari mikrotik. Router OS juga standalone operating system berbasis Linux dengan versi 3.3.5 kernel. Lanjut, untuk router board ini dia built-in hardware, jadi dia dibangun dari perangkat keras. Ini ada contoh beberapa router board. Lalu, router board ini dibuat untuk menjalankan sistem operasi dari router OS. Nah, untuk segala fiturnya itu bisa didapat pada satu perangkat atau dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Router board ini tersedia mulai dari low end sampai high end. Lanjut, untuk yang pertama itu dia support wireless network. Wireless itu nirkabel. Nah, untuk ini wireless network itu dibagi menjadi dua, ada indoor dan ada outdoor. Untuk yang indoor biasanya dia menggunakan cap wireless mikrotik, dan untuk outdoor dia menggunakan point to point atau point to multi point. Yang kedua itu ada routing, lalu yang ketiga firewall dan NAT. Jadi firewall ini sebagai proteksi untuk mikrotik kalian supaya aman. Sedangkan NAT itu supaya klien yang memiliki IP private dia bisa mengakses IP public. Lalu ada QoS, lalu ada point-to-point tunneling, lalu ada user management dan tools. Tools ini biasanya untuk uji coba. Router board name. Jadi router board name atau nama router board itu dikategorikan berdasarkan 3 kategori. Yang pertama 3 simbol nama, yang kedua word, yang ketiga ada exceptional naming. Jadi yang pertama kita bahas dulu untuk yang pertama, yakni 3 simbol nama atau 3 symbol name. Itu bisa dilihat seperti contoh berikut. Jadi RB ini merupakan singkatan dari router board. Lalu angka pertama atau ini yang di sini angka 4 itu merupakan kelas atau seri dari router board. Lalu angka kedua ataupun di sini angka 3, dia itu merupakan jumlah port eternal. Lalu yang angka terakhir merupakan jumlah slot mini PC. Untuk pengkategorian yang kedua itu berdasarkan word. Contohnya seperti Omnitic, Groove, SXT, LHG, Dynadisk, CHAP, WAP, maupun X. Yang ketiga ada exceptional naming. Jadi namanya tuh disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan. Dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contohnya RB600, di mana RB ini merupakan singkatan dari router board. Terus ada RB800, RB1000, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Lalu kita masuk ke router board type atau tipe dari router board. Jadi angka 9 ini menunjukkan seri ataupun kelasnya, dan yang angka 5 ini merupakan port Ethernetnya. Jadi dia jumlah dari port Ethernetnya itu ada berapa, dan yang angka 2 ini merupakan jumlah dari port wireless.
UI ini merupakan fitur boardnya atau fitur dari router boardnya. Lalu pin 5AC2ND itu merupakan fitur wireless dan TC itu merupakan jenis casing. Di sini ada kode lain yang ada di router board. Contohnya seperti U, dia itu berarti support port USB, dan untuk G itu support port gigabyte. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek pada www.mikrotik.com. Untuk router board arsitektur atau arsitektur dari router board. Jadi arsitektur pada router board itu dibedakan berdasarkan kinerja prosesornya. Dan setiap arsitektur itu mempunyai software ataupun OS yang berbeda. Nah, untuk melihat arsitektur Mikrotik lebih lengkap, kalian bisa kunjungi website mikrotik.com. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.